Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di hari Sabtu pagi hari ini, kita boleh sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam acara Mimbar Rohani Kristen MRK yang akan kita ikuti bersama dalam kegiatannya di Sabtu pagi hari ini dalam siraman rohani, mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang sungguh besar maknanya, sungguh besar manfaatnya, yang bisa membuat kita tetap kuat, bahkan tetap percaya dengan teguh di atas apapun keadaan yang kita alami, seperti masa kini yang dimana semua bangsa-bangsa mengalami masa penyebaran virus corona ini, COVID-19 tentunya. Tapi di saat yang seperti ini, dan bahkan pemerintah telah memberlakukan PSBB atas semua kota-kota yang ada di bangsa kita, yang ada di Indonesia, atas semua tempat. Dan saya percaya penanganannya untuk mengurangi penyebaran virus dari corona ini telah dipikirkan dengan matang dan telah direncanakan sesuai dengan apa yang menjadi targetnya, agar penyebaran ini bisa berkurang dan diharapkan tentunya akan memberi dampak kepada pengurangan dari pasien yang terkena penyebaran virus ini. Dan saya percaya dalam masalah yang dialami atas bangsa ini, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam hal ini Mimbar Rohani Kristen mengajak dengan percaya kepada Yesus Kristus atas setiap masalah sekalipun yang ada saat ini. Tuhan tetap memberikan, menyatakan kuasanya dalam setiap kita semua. Dan pagi ini Bapak Ibu, seperti janji saya di minggu lalu, bahwa kita akan tetap berbicara tentang ibadah. Dan saat kita berbicara tentang ibadah, kita mau sama-sama mengerti bagaimanakah ibadah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dari hari makin hari, tentunya di dalam segala situasi dan keadaan. Dan pada hari ini, Sabtu pagi hari ini, yaitu kita akan berbicara tentang pujian dan penyembahan. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan kita mau sama-sama membawa hati dan pikiran kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyembahnya dan berdoa pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam program pelayanan Tuhan Mimbar Rohani Kristen, Mimbar Rohani Kristen, yang boleh diadakan pada pagi hari ini melalui pelayanan hamba dari Gereja Betel Indonesia Pelopor, GBI Pelopor, Jemaat Kemah Pujian yang ada di Tegal Alur, Kalideres ini. Kami bawakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang memberkati dalam setiap perenungan firman Tuhan, untuk menjadi perenungan yang memberi dampak
bagi kehidupan kami, dan bahkan untuk lebih lagi mengajari kami di dalam topik ibadah yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, bukakan mata hati kami, bukakan pengertiannya yang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan, dan biarlah kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh belajar dan memiliki hati seorang hamba yang duduk diam di bawah kuasa firman, dan telinga yang boleh tetap peka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bahkan jika kami mendengarkan, kami boleh mendapatkan firman menjadi pelita dan terang buat kehidupan kami, di mana di dalamnya iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam acara Mimbar Rohani Kristen, saya Pendeta Jujung, dan kami dari GBI Pelopor yang di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Hari ini ingin melanjutkan topik kita tentang ibadah dengan subtema dari tema ibadah itu dengan subtema pujian dan penyembahan. Dan pagi ini saya ingin langsung saja membagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian tentang pujian dan penyembahan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-150. Baik, kita buka Mazmur pasal yang ke-150. Ini pasal yang terakhir dari buku atau kitab Mazmur. Boleh sama-sama kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Alkitabnya dan mendapatkan Mazmur 150, mari kita membacanya, dan saya akan membacakan terlebih dahulu buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rewana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau melihat dari ayat ini, saya mengambil dengan kata kunci dari pasal ini adalah di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata demikian Bapak Ibu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat ini memberitahukan kepada kita tentang segala yang bernafas. Tapi dalam bahasa aslinya, kata yang bernafas ini beberapa penafsir memberikan informasi tentang yang bernafas itu dihubungkan dengan jiwa. Saya nggak mau masuk ke dalam sebuah masalah yang namanya pandangan dikotomi atau trikotomi. Saya nggak mau masuk ke arah sana. Tapi saya mau menghubungkan dari kedua hal yang ada dalam kehidupan manusia ataupun makhluk hidup, yang di dalam keduanya saling berkaitan, saling berhubungan dari pengertian Alkitab ini. Bila kita melihat bahwa sebetulnya yang bernafas itu juga memiliki jiwa. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian,
ini bisa kita melihat bagaimana keadaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia, ketika dalam kondisi kita sebagai makhluk yang bernafas, maka jiwa kita pun menjadi salah satu unsur yang bisa memberikan ekspresinya. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ketika kita memuji Tuhan sebagai makhluk yang bernafas, maka jiwa kita beria-ria di hadapan Tuhan. Maka jiwa kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan ini yang perlu kita ketahui, bahwa sebetulnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, khususnya kita dalam arti kita sebagai orang percaya, maka ekspresi kita, jiwa kita dalam pikiran dan perasaan dan kehendak kita, maka kita pun mewujud nyatakannya, menggambarkannya dalam kehidupan kita. Kita akan bersuka cita, kita akan senang, bahkan ketika kita dalam memuji menyembah Tuhan. Nah, dalam hal ini penulis dari Mazmur pasal yang ke-150 ini, dia ingin memberikan bukti bahwa sebetulnya menjadi pemuji-pemujinya Tuhan adalah makhluk yang bernafas. Dia ingin memberikan penekanan konteks dalam ayat ini bahwa sebetulnya yang memuji-muji Tuhan itu adalah makhluk yang bernafas, yang jiwanya dapat diekspresikan, yang jiwanya dapat membuktikan dia memuji Tuhan sebagai makhluk yang bernafas, sebagai ciptaan Tuhan. Nah, di sini yang harus Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian perlu tahu dan pahami bahwa dalam kehidupan kita sebetulnya pemazmur mengajak kita dalam segala keadaan, kalau Tuhan izinkan kita masih bernapas, kalau Tuhan percayakan kita masih menjadi pribadi yang bisa beraktivitas dalam kehidupan kita, maka kesempatan itu gunakanlah untuk memuji Tuhan. Minggu lalu saya mengajak Bapak Ibu, memuji Tuhan itu ada dalam ibadah. Memang situasi tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi di hari ini atau yang akan datang, kehidupan yang boleh kita alami. Tapi ketika pemazmur ini mengatakan selama kita menjadi makhluk yang bernafas, maka ekspresikanlah dalam jiwamu, di dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan dalam memuji Tuhan, banyak ekspresi yang bisa kita lakukan. Banyak puji-pujian yang bisa kita nyanyikan. Dan apapun itu, terlepas ya dari rasa yang kita alami, terlepas dari situasi dan kondisi yang kita alami, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan. Dari situasi yang kita alami seperti sekarang ini, biarlah yang bernafas, Alkitab bilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Makanya Bapak Ibu, setiap kita di dalam segala situasi, puji-pujian itu menjadi sesuatu yang berarti, penting buat kita. Dan bagaimana kita berekspresi untuk memuji Tuhan, itu timbul dalam kehidupan kita. Itu nyata dalam kehidupan kita. Dan suatu ketika saya pernah ikut dalam sebuah ibadah. Memang di gereja Betel Indonesia kalau menyembah atau memuji Tuhan itu ekspresinya
ramai dengan tepuk tangan, ramai dengan sorak-sorai. Itu biasanya kalangan Armenian, kalangan Pentakosta karismatik, ya, battle. Tapi kami itu juga melakukan hal yang seperti itu. Tapi suatu ketika saya datang di sebuah ibadah, saya menyanyi yang mungkin ini bukan di dalam komunitas dari gereja-gereja karismatik Pentakosta, tapi ini ada dalam komunitas gereja konservatif, gereja mainstream Bapak Ibu. Nah, nggak tahu kenapa saya duduk di sana, tiba-tiba saya mengalami yang namanya hadir Tuhan. Dan saya menangis. Dan saya percaya bahwa sentuhan Tuhan bukan hanya lewat sebuah liturgi yang dibuat, tapi sentuhan Tuhan adalah bagaimana ekspresi kita, jiwa kita dalam bernyanyi memuji Tuhan, yang membuat kita tahu bahwa ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan itu membuktikan Dia dekat dengan kita, dengan irama dan lagu yang seperti apapun, selama kita mengekspresikannya dengan hati yang penuh ketulusan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Dia ada bersama saudara di tempat, di gereja, dimanapun kita boleh berada. Kalau kita memuji Tuhan demikian, pasti saya percaya saudara telah membuktikan bahwa sebagai makhluk yang hidup, saudara tidak melihat keadaan, tapi saudara merindukan Tuhan yang dipuji itu ada dalam kehidupan. Beberapa minggu yang lalu juga, 2 minggu yang lalu, saya berkata bahwa 1 Timotius 6 ayat yang 6, jika demikian kita lakukan, maka kita memiliki hati yang merasakan dengan rasa cukup di dalam ibadah kita. Rasa cukup kenapa? Karena waktu kita mau bernyanyi, kita merindukan Tuhan hadir yang nyata dalam kehidupan kita, yang dapat memberikan kepuasan hati kita sekalipun ya, dalam suasana dan keadaan yang mungkin ya seperti sekarang kita alami, masalah-masalah dan persoalan pergumulan, bahkan bahaya, bencana sekalipun. Kalau hati kita memang betul-betul mau memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, itu menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, apakah yang dimaksud dengan puji-pujian? Beberapa hal yang perlu kita sama-sama pelajari tentang memuji Tuhan itu sangatlah penting. Dan sebelum kita masuk dalam beberapa topik ya, beberapa topik ya yang bisa memberikan pengertian definisi dari puji-pujian dan penyembahan, maka saya mengajak Bapak Ibu membaca dari kebenaran firman Tuhan dari kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita membaca lanjutan dari apa yang menjadi hubungannya dari ayat Mazmur 50 itu ya, dari Efesus ya, untuk memberikan pengertian buat kita dari kebenaran firman Tuhan tentang puji-pujian dan penyembahan. Dan mari kita membuka ayat firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19 Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan.
dengan segenap hatimu. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan membagi dua bagian dari kata pujian dan penyembahan. Tapi kita perlu mengetahui bahwa pujian dan penyembahan ini bukan sesuatu yang dibeda-bedakan. Bagi kalangan kami, gereja karismatik Pentakosta, pujian dan penyembahan itu menjadi satu kesatuan. Ya, sama di gereja apapun Bapak Ibu, pujian dan penyembahan dalam liturgi gerejanya itu buat saya mau dengan acara yang seperti apa, bahkan mungkin musiknya yang seperti apa, buat kita harusnya bahwa pujian dan penyembahan itu ada dalam ibadahnya. Dan kami melihat bahwa sebetulnya puji-pujian itu diartikan bahwa puji-pujian menjadi bentuk kehidupan umat kala menikmati kedalaman dengan hadirat Tuhan. Menikmati kedalaman dengan hadirat Tuhan. Itu puji-pujian. Jadi menikmati kedalaman dengan hadirat Tuhan dalam ibadah itu menjadi puji-pujian. Ya. Dan penyembahan justru ini menjadi pelengkapnya. Ya, bahwa ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang masuk menikmati hadirat Tuhan. Jadi waktu kita menyembah, ya, liturgi yang kita bawa di awal mungkin penyembahan, kita sedang memulai masuknya hidup kita ke dalam hadirat Tuhan lewat ibadah itu dengan penyembahan. Dan ketika kita sudah masuk menikmati hadirat Tuhan dalam skala ibadah kita dengan liturgi yang kita punya, maka ketika kita memuji Tuhan, kita menjadi lebih merasakan kedalaman hubungan dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Jadi kita lebih dalam lagi. Makanya ekspresi kita itu jiwanya terlihat, Bapak. Jiwanya terlihat. Ya. Ada beberapa teman bilang, "Pak Gembala," katanya. "Pak Gembala kalau memuji Tuhan," katanya, "kenapa seringkali Pak Gembala malah seperti menyembah Tuhan?" Loh, jangan salah. Mungkin saudara gak melihat saya bertepuk tangan. Mungkin saudara gak melihat saya meloncat-loncat. Ya. Dan saya menikmati puji-pujian itu dengan hadirat Tuhan dalam kedalamannya. Menikmati hadirat Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan dari puji-puji itu dalam kedalamannya. Lebih dalam lagi saya menikmati lewat puji-pujian hadirat Tuhan itu. Maksud saya demikian. Jadi waktu saya memuji, mungkin saudara gak melihat saya berekspresi gitu kan, atau soraklah haleluya, kelihatan seperti bersorak-sorai. Memang Alkitab bilang dalam Efesus ini bersorak-sorai, ya. Tapi saya bersorak-sorai dalam jiwa saya waktu saya memuji Tuhan. Saat dari mulai sampai dari penyembahan sampai memuji Tuhan, saya bisa lebih terlihat tenang dan mungkin hanya bisa mengangkat tangan, dan terkadang bahkan saya bisa menangis karena waktu saya masuk dalam ibadah itu saya sedang menikmati hadirat Tuhan, bahkan akhirnya sampai lebih dalam lagi. Dan saya mencoba menyimak beberapa bentuk ibadah yang saya dapatkan, seperti saat ini Bapak Ibu dengar dari back sound dari acara kita itu dari Gereja Bethel Indonesia, pelopor ini dalam acara MRK ini, Mimbar Rohani Kristen. Back soundnya adalah dari Bethel Worship. Itu menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Terus terang aja dalam ibadahnya mereka itu full worship semua, full menyembah Tuhan. Maksud saya itu menyembah Tuhan, bahkan
saya bisa melihat bahwa itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Sejauh ini saya belum melihat gereja-gereja yang di Indonesia dalam liturgi ibadahnya seperti ini. Tapi it's okay, saya bukan memperbandingkan. Tapi buat saya menikmati hadirat Tuhan. Mau dengan lagu pujian, mau dengan lagu penyembahan, saya menikmati. Karena ini sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Masuknya memang lewat penyembahan, tapi waktu kita masuk lewat lagu penyembahan, kita semakin dalam lagi, semakin dalam lagi, semakin dalam lagi, bahkan sampai pujian yang membawa kita lebih masuk di dalam kedalaman hadirat Tuhan. Wow. Dan sungguh Bapak Ibu, ini yang kita perlu. Di dalam sebuah ibadah ini yang kita perlu. Dan beberapa buku menyebutkan bahwa tentang ibadah yang kita lakukan dari pujian dan penyembahan itu, bahwa pujian dan penyembahan itu bertujuan adalah untuk memberikan pujian dan penyembahan dalam sorak-sorai kepada Tuhan. Kita lihat dalam Efesus tadi ayat yang ke-19, Efesus 5 maksud saya, ayat yang ke-19, Efesus 5 tadi, bahwa dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi pujian dan penyembahan itu adalah bentuk kita Bapak Ibu untuk mengekspresikan sorak-sorai kita. Ya, sorak-sorai kita dalam nyanyian yang kita bawakan. Mau dalam ritme penyembahan maupun dalam pujian, yang keduanya ada dalam ibadah. Semuanya adalah bertujuan untuk kita bernyanyi dalam sorak-sorai kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah bernyanyi untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Terserah Bapak Ibu mau ekspresinya seperti apa. Dan Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus. Paulus bilang begini Bapak Ibu, ibadah boleh diperlihatkan seperti apapun juga, ya. Tapi nyanyian-nyanyian dalam ibadah itu, puji-pujian dalam ibadah itu, ya, berkembang menjadi mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Saya membaca artikel yang mengatakan bahwa sebetulnya zaman tulisan Paulus di Efesus bagi jemaat di Efesus ini adalah zaman di mana gereja perdana berkembang dalam keberadaannya. Gereja perdana, gereja mula-mula maksud saya. Gereja mula-mula maksud saya. Dan dalam nyanyian mereka, dalam ibadah mereka maksud saya, mereka bukan hanya menggunakan mazmur, tapi mereka juga menggunakan kidung puji-pujian. Kidung puji-pujian ini dalam pengertian himnos bahasa aslinya. Ya. Lalu yang kedua berupa nyanyian rohani. Ini ode. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan dari ketiga ini, sebetulnya yang menjadi dasar dalam ibadah orang Israel dalam ibadah sebelum gereja itu ada, sebelum komunitas orang-orang percaya yang berkumpul dalam satu tempat itu ada, ibadah orang Israel, ibadah orang Yahudi, mereka hanya menggunakan mazmur sebagai buku atau ayat dasar dari ibadah itu. Jadi liturgi mereka ciptakan dalam nyanyian, ya kan, yang juga diungkapkan dalam doa, ya,
yang boleh kita lihat seperti yang ada dalam tulisan-tulisan pemazmur, ya, tulisan-tulisan pemazmur. Di antaranya beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat dalam bentuk seperti apa Bapak Ibu kalau kita lihat tentang pujian. Misalkan ketika orang-orang Israel mau memuji Tuhan dalam ucapan syukur, ya, ada istilah yang disebut mereka adalah todah. Dan bentuk puji-pujian mereka kepada Tuhan dalam ekspresi todah itu boleh dinyatakan dengan ucapan syukur, ya, todah. Mereka mengucap syukur dan ekspresinya bisa saja dengan mengangkat tangan. Bisa saja dengan mengangkat tangan. Mari kita buka dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, ya. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, judulnya ibadah yang sejati. Ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, inilah ekspresi ucapan syukurnya dari penulis Mazmur ini, Mazmur Asaf. Ya, jadi dia bilang bahwa ketika dia menaikkan puji-pujian kepada Allah, dia sampaikan bahwa rasa syukur yang dipersembahkan, korban yang dipersembahkan, itu bertujuan untuk dia memuliakan Tuhan. Wow, luar biasa. Itu bertujuan untuk dia memuliakan Tuhan. Dan bahkan dari situlah bangsa ini akan melihat keselamatan yang daripada Allah. Luar biasa. Dalam ekspresi mereka kepada Tuhan dengan rasa syukur yang seperti ini, mereka mengatakan bahwa posisi yang mereka buat itu adalah mereka sedang melakukan ibadah dengan todah, ya, mengucap syukur. Di antaranya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini Bapak Ibu, tadi yang saya sudah singgung, halal, salah satunya lagi ya, halal, sangat bersukacita, ya, sangat bersukacita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bahwa sangat bersukacita dalam hal ini, itu bisa menjadi sesuatu yang ekspresif sekali dengan luar biasa. Seperti ledakan sukacita, dunamos, ada dunamitnya, ada kuasa yang memberikan ledakan dengan sukacita, ya, ledakan dengan sukacita. Jadi ekspresinya bagaimana? Bersuara keras. Wow, bersuara keras. Haleluya, gitu ya. Karena ini pagi-pagi buta, saya tidak berani untuk keras-keras, takut mengganggu tetangga sebelah. Ya Bapak Ibu ya, dalam ibadah ini saudara juga bisa berekspresi ya dengan suara keras. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Dan saya sering kali melihat tidak harus artinya dalam puji-pujian itu orang langsung haleluya, bertepuk tangan, ekspresi keras pun bisa juga. Yes, dengan tenang dibilang haleluya. Dengan tenang pun dia bisa, tapi suaranya keras, haleluya. Ya, tidak harus gitu ya, tidak. Tapi bisa seperti itu juga bisa. Artinya dia yes, dia bisa bersorak-sorai dengan suara yang keras, tapi juga bisa dengan tenang. Yang penting halal. Yang penting halal, apapun makanannya dan minumannya. Ya Bapak Ibu, kita just kidding sedikit ya, supaya nggak terlalu kaku. Amin. Ya, jadi itu yang kita boleh lihat. Jadi ekspresi suara keras. Jadi kalau ada seorang kiri kananmu ketika ibadah dia lagi bersuara keras, dia lagi halal itu. Dia tahu bahwa dirinya lagi halal itu. Dan musim Ramadan ini ya kan juga artinya
Ibadah juga bukan berarti harus berkeras-keras suara, kita harus menghargai sesama kita, ya, orang-orang yang ada di bangsa ini, ya, yang juga percaya dan berdoa kepada Tuhan. Jadi kita harus menghargai, tidak harus selamanya kita bersuara keras, ya. Dengan ibadah kita bisa bersuara dengan tenang, lembut seperti tadi toda, ya. Kita hanya mengucap syukur, ya. Dengan mungkin kita mau mengangkat tangan, ya sudah, kita berdoa, lalu kita ekspresi sama kita mengalami yang namanya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan luar biasa. Tidak harus bersuara keras. Hati-hati Bapak Ibu ya, lihat lingkungan kiri kanan ya kalau ibadah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, diantaranya kita lihat bahwa ini barak ya. Yang ketiga kata yang digunakan diantaranya ya, yang ketiga adalah barak. Artinya apa Bapak Ibu? Memberkati Allah karena dialah sumber kejayaan, kemakmuran, dan kesuburan. Kok memberkati Allah? Kita yang harus diberkati dong harusnya. Ini arti dari puji-pujian. Kita bukan memberkati Allah dengan apa yang kita punya, sebab yang kita punya itu berkat Allah. Itu berkat Allah justru. Ya, kita memberkati Allah lewat nyanyian kita. Kita memberkati Allah lewat puji-pujian kita kepada Allah. Salah satunya disebut dalam puji-pujian dari orang-orang dari orang-orang Israel, bangsa Yahudi maksud saya, yaitu dengan sebutan barak. Nah, kalau barak ini berarti kata yang digunakan itu adalah mengartikan mereka bernyanyi kepada Allah dengan mengakui bahwa dialah yang menjadi sumber kejayaan, kemakmuran, dan kesuburan. Dalam nyanyian itu, dari hati mereka yang paling dalam, mereka sedang bernyanyi dengan mengakui Tuhan dalam puji-pujian barak, yaitu dengan mengakui Tuhan sebagai sumber kejayaan, sumber kemakmuran, dan sumber kesuburan. Mari kita buka ayatnya dalam Hakim 5 ayat yang ketiga. Nah, ini cerita tentang Deborah, nabi, seorang nabiah, ya. Hakim 3. Hakim 5 ayat yang ketiga maksud saya, ya. Ya. Hakim. Iya. Hakim itu ada di perjanjian lama Bapak Ibu. Hakim. Ya, Hakim 5 ayat yang ketiga. Hakim 5 bilang begini Bapak Ibu. Ayat yang ketiga. Ini nyanyian Deborah Bapak Ibu, ya. Nyanyian Deborah. Ayat yang ketiga. Dengarlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Nabi Deborah. Dan juga merupakan satu-satunya seorang hakim zaman itu yang diangkat, ya, dan yang memimpin bangsa itu, bangsa Israel, kala harus menghadapi perang, untuk menghadapi seorang kapten perang, ya, tentara perangnya bangsa musuh, Sisera. Siapa namanya? Ya, yang bernama Sisera, ya, Sisera. Ya, Sisera, yang bernama Sisera, ya. Dan melalui Deborah, ya, mereka berperang dan berdasarkan
panglima perangnya bangsa Israel yang bernama Barak, ya, yang akan memimpin bangsa itu berperang maju melawan pasukannya Sisera, melawan pasukannya musuh. Dan ketika nabi ataupun hakim Deborah ini, ya, mempercayakan itu kepada panglima perangnya bangsa itu, yaitu Barak. Barak berkata, jika kami maju berperang, engkau harus ikut bersama-sama dengan kami. Mengapa? Karena selama berperang, kalau ada hamba Tuhan yang mendukung dalam doa, jika ada hamba Tuhan, nabinya Tuhan, hakimnya Tuhan yang mendukung dalam doa, pastilah perkara itu akan dimenangkan oleh bangsa Israel. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Dan ketika Deborah pun harus ikut maju untuk ada, ya, di dalam area peperangan itu. Memang dia tidak berperang, tetapi dia berperang melawan kekuatan kuasa dari bangsa musuh, untuk melawan bangsa musuh yang mencoba memberi rasa takut, yang mencoba memberi rasa kegentaran untuk bangsa Israel. Itulah yang dilawan oleh Nabi Deborah. Itulah yang dilawan oleh Nabi atau hakim-hakim Deborah. Dan kalau kita lihat dalam doanya dari Nabi Deborah ini, ayat yang ketiga dari Hakim-Hakim pasal yang kelima, dia menaikkan doanya, nyanyiannya kepada Allah, bahwa raja-raja ini melawan raja orang Kanaan, ya Bapak Ibu, ya, yang dimana sangat jahat, ya, dianggap sangat jahat pada masa itu. Dan waktu berperang menghadapi raja orang Kanaan dan pasukannya Sisera itu, Nabi itu bernyanyi dalam doanya. Dia bawakan pujian seperti ini. Dengarlah hai raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Saya percaya Alkitab yang menceritakan ini membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya pada Tuhan, ya, bukan berhala, pada Tuhan, bukan kepada ilah, pada Tuhan, dan bukan kepada kekuatan-kekuatan gaib mistik, ya. Dia akan melihat, ya, perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa lewat doa dan nyanyiannya, lewat puji-pujiannya kepada Allah. Dia akan melihat kemenangan yang luar biasa. Dan itu dibuktikan. Bangsa itu menang. Memang panglimanya, memang kapten perangnya dari bangsa Kanaan, orang Kanaan, itu waktu berperang sempat melarikan diri, Bapak Ibu. Tapi luar biasa. Dia melarikan diri kepada kemahnya orang Israel. Dia melarikan diri kepada rumahnya penduduk orang Israel. Karena bangsanya waktu berperang, atau pasukannya waktu berperang melawan pasukan bangsa Israel, kalah dan kocar-kacir entah kemana. Dan dia pun ikut melarikan diri, tapi dia masuk ke dalam kemahnya orang Israel. Dan yang menjadi luar biasa, dan ini ada nubuatan, waktu Deborah bernyanyi seperti ini, dia menubuatkan wanita yang memberikan kemenangan. Itu ada dalam nubuatan
Nabi Deborah. Dan terbukti bahwa wanita yang memberi kemenangan memang bukan Deborah, tetapi wanita yang memberi kemenangan itu adalah istri dari yang punya kemah itu. Istri dari orang Israel yang punya kemah itu. Yang memberikan musuh masuk ke dalam rumahnya. Tetapi ketika musuh itu masuk dalam keadaan kelelahan, kecapean, dan mungkin ketakutan juga, dan tertidur, akhirnya dibunuh saat itu juga. Ada satu catatan di sini Bapak Ibu, perang pada zaman itu, ya, perang yang memang betul-betul menyatakan kemenangan kalau panglima perang ataupun raja dan penduduknya atau bangsanya itu harus dimusnahkan semua. Jadi kalau bangsa itu menang, bangsa itu harus memusnahkan semua, bahkan sampai panglima perangnya. Dan ini kita lihat juga ada perbedaan ya, seperti waktu zaman Raja Saul. Raja Saul sempat dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak memusnahkan bangsa musuhnya yang berperang dengan bangsa Israel. Dan akhirnya posisinya, kedudukannya sebagai raja digantikan oleh Raja Daud. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu untuk berperang sekarang memang bukan menggunakan lagi senjata peperangan melawan darah dan daging. Kita berperang bukan melawan darah dan daging. Alkitab bilang kita berperang melawan penguasa dan penghulu di udara. Yang dibutuhkan dalam keadaan seperti ini nyanyian yang memberikan peperangan, nyanyian yang memberikan kemenangan dalam peperangan itu adalah seperti keadaan Nabi Deborah ini. Kita harus berani menaklukkan musuh sampai kepada semua pengikut-pengikutnya, sampai kepada semua kekuatan-kekuatannya. Kita harus berani berperang seperti ini. Dan nyanyian itulah yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging memang, tapi melawan penghulu di udara dan penguasa-penguasa serta roh-roh jahat. Karena itu Bapak Ibu, ini juga bukan dianggap enteng. Kalau kita mau berperang, kita harus bersiap untuk berperang. Bahkan kita harus bersiap menjadi pemuji dan penyembahnya Tuhan melalui doa-doa peperangan itu. Ini yang harus kita lakukan. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini yang harus kita lihat dan perhatikan. Lalu yang kedua Bapak Ibu mengenai penyembahan. Nah ini, penyembahan ya. Dalam penyembahan, definisi penyembahan ya. Penyembahan didefinisikan sebagai keintiman dengan Tuhan. Yang didasari dengan rasa penuh kasih antara Tuhan dan ciptaannya, antara Tuhan dan umatnya. Ya. Yang dilakukan secara konstan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk kepada definisi penyembahan. Dan waktu kita memuji tadi bahwa sebetulnya kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Dan di waktu penyembahan kita sedang memulai hubungan karib dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Ya, yang penuh kasih, dengan penuh kasih maksud saya. Yang kita lakukan secara konstan, yang kita lakukan secara teratur, yang kita lakukan secara konsisten. Ya. Kita tidak berubah-ubah. Kita betul-betul menyembah Tuhan. Dan waktu kita menyembah Tuhan, ya, kehidupan kita haruslah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini definisi dari penyembahan. Nah, ekspresi saudara waktu menyembah Tuhan bagaimana? Tidak karena situasi ataupun kondisi. Tidak juga karena liturginya. Tapi menyembah Tuhan
bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sekalian menyembah Tuhan, baik melalui nyanyiannya, mazmurnya, maupun melalui kidung puji-pujiannya, himnenya, dan juga nyanyian rohaninya. Bisa masuk lebih dalam dengan Tuhan, akhirnya terjadi sebuah kekaripan, hubungan yang karib, yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Ini sangat perlu sekali perhatikan Bapak Ibu. Ya, makanya ada satu gereja waktu penyembahan, maaf, ya, jemaat yang baru datang itu ditahan, tidak boleh masuk, ditahan. Mau keadaan itu sampai berapa waktu, ditahan. Saya pernah lihat itu. Karena waktu saya masuk, saya datang tidak terlambat sebetulnya, tapi musik sudah dimainkan. Saya pernah ikut ibadah gereja itu, musik sudah dimainkan, ya, WL Singer sudah berdiri di depan, tapi saya sempat ingin ke toilet terlebih dahulu, tapi pas saya mau masuk kembali, saya ditahan. Saya tidak boleh. Tapi yang luar biasanya, jemaat sekalipun itu ditahan Bapak Ibu, dalam posisi tidak duduk, ya, atau tidak masuk dalam gereja, dia tetap boleh ada boleh ada di luar pintu gereja, ataupun boleh ada di dalam area di belakang bangku-bangku gereja, bangku-bangku jemaat itu, ya. Mereka tetap menyembah. Mereka merasakan Tuhan melalui hubungan yang penuh kasih. Mereka tetap menyembah, sama seperti jemaat yang sejak semula duduk dan boleh ada dalam ibadah itu ketika dimulai. Walaupun mereka yang datang terlambat, tapi mereka ikut terkoneksi, ikut terhubung untuk menyembah Tuhan, masuk lebih dalam dengan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan sebetulnya ini menjadi sesuatu hal yang baik, sebetulnya bisa diikuti, bisa dicontoh, ya. Dan saya juga pernah lihat dari gereja evangelikal, ya, aliran Calvin, ya, Bapak rohani kita yang senior kita, ya, hamba Tuhan Stephen Tong, ya, Bapak Stephen Tong, ya, dia tidak mau melihat itu. Kalau dia lagi ibadah, dia lagi membagikan firman Tuhan, ada jemaat yang mondar-mandir. Dia tidak mau lihat itu, dan itu langsung ditegur dari atas mimbar. Kalau dilihat ada jemaat yang seperti itu, ini menjadi contoh yang baik Bapak Ibu dalam ibadah. Ini baik, ya, ini baik ini kalau dicontoh seperti ini. Tapi sayangnya memang, ya, nggak tahu kenapa, apakah ini sudah menjadi sebuah budaya atau memang menjadi sebuah masalah, saya nggak tahu, ya. Tapi whatever, apapun yang menjadi problemanya, apapun yang menjadi masalahnya, menyembah Tuhan, jadikan itu pintu masuk untuk engkau merasakan hadirat Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Definisi yang kedua tentang menyembah, Bapak Ibu, ya. Memang di sini tidak ada bahasa aslinya, ya, tapi ini diberikan pengertian dengan definisi. Menyembah artinya adalah kemampuan untuk mengagungkan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, tubuh dan jiwa dan roh. Tadi Mazmur 150, biarlah yang bernafas bisa mengekspresikannya, ya, dalam menyanyi dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga dari definisi menyembah Tuhan, ya, orang yang di Alkitab mengenai menyembah Tuhan digambarkan seperti Abraham dari Kejadian 22 ayat yang kelima, Ayub 1 ayat yang ke-20, dan 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. Ekspresinya kita bisa lihat, gambaran kita bisa lihat, yaitu dari Kejadian 22, ya. Salah satunya seperti Abraham, ya. Kejadian 22 ayat yang kelima. Kejadian 22 ayat yang kelima, Bapak Ibu. Ya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 22 ayat yang kelima. Ya, 22 ayat yang kelima, Bapak Ibu. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Oh, ini tentang kepercayaan Abraham yang diuji. Ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu.
Baik, ini sebetulnya pengujian Tuhan kepada hambanya Abraham, ya, di mana dia harus mempersembahkan anaknya, ya, yang kita bisa lihat bagaimana anak tunggal yang boleh dipersembahkan, anaknya Abraham dengan Sarah, ya, Ishak, ya, Ishak yang dipersembahkan kepada Tuhan. Memang konteks ini mempersembahkannya dengan bentuk memberikan anak itu menjadi korban langsung. Tapi Tuhan itu melihat hatinya yang teruji, yang betul-betul siap percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Saya melihat konteks yang diberikan yang terbaik ini adalah anak. Ini menjadi sebuah ujian yang berat memang. Selama ratusan tahun dan puluhan tahun, Abraham dan Sarah harus menantikan lahirnya seorang anak. Bukan sesuatu yang mudah, tapi harus belajar taat. Itu tidak gampang. Memang Abraham sempat mengalami kegagalan, tapi dia bertobat. Dan lewat imannya yang bertobat, Tuhan jadikan dia menjadi bapak orang percaya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana ibadah itu dalam menyembah Tuhan adalah ketika dia masuk lebih dalam dan intim dengan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar sikap hati yang sekedar nangis dalam mewek kepada Tuhan. Ya, nangis sampai memewek kepada Tuhan, atau bukan sekedar sebuah ekspresi yang dimanifestasikan goyang. Bukan ya Bapak Ibu, bukan hanya seperti itu. Saya tidak bilang itu salah. Bukan hanya seperti itu, tapi menyembah Tuhan ini harus didengar, ya, adalah betul-betul kalah hatinya diberikan kepada Tuhan dengan komitmen. Nah, ingat, kalah hatinya diberikan kepada Tuhan dengan komitmen dalam percayanya kepada Tuhan, dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dalam ketaatannya kepada Tuhan, untuk siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Ingat, makanya penyembahan itu Bapak Ibu, Anda bisa berekspresi seperti apa? Makhluk yang bernafas, jiwamu bisa memperlihatkan seperti apa dalam ibadah. Tapi hatimu, apakah sudah siap berkomitmen kepada Allah untuk setia dan taat dan percaya dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Seperti Abraham dari Kejadian 22 ini. Banyak orang gagal di sini Bapak Ibu. Banyak orang yang gagal di sini. Kenapa demikian? Karena bagi mereka ibadah itu cuma entertain yang bisa membuat orang puas dalam hatinya, puas dalam jiwanya, bernyanyi, melihat entertain yang begitu bagus. Padahal ibadah itu adalah suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, suatu hubungan yang karib dengan Tuhan, yang tercipta dalam nyanyian dan puji-pujian, yang tercipta melalui hadirat Tuhan. Tetapi di dalamnya juga terjadi sebuah kerinduan, hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berkomitmen mau memberikan yang terbaik pada Tuhan, yang benar kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Saya seringkali melihat Bapak Ibu, kita gagal di sini. Saya seringkali melihat, jujur, ya, salut kepada hamba-hamba Tuhan, salut kepada jemaat-jemaat Tuhan yang kalau menyembah, wow. Tapi kalau ditanya,
Pak, Bu, gereja sedang membutuhkan pertolongan. Gereja sedang membutuhkan bantuan. Gereja sedang membutuhkan topangan. Maukah Bapak Ibu menjadi saluran berkat? Coba nanti saya pikirkan dulu ya Pak Pendeta. Ini yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Coba nanti saya pikirkan dulu ya. Padahal penyembahan itu ekspresinya harus seperti yang Alkitab ajarkan. Seperti Kejadian 22 ayat yang kelima. Bahkan kala Abraham harus menyembah Tuhan dengan setia dan taat, dia membuktikannya. Anaknya yang dimilikinya yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang suci mulia di hadapan Tuhan. Menjadi persembahan yang dipersembahkan bagi dia. Ini pelajaran Bapak Ibu. Saya juga belajar. Apalagi saat ini, kalau gereja tidak bisa berbuat apa-apa, melihat keadaan seperti ini, ya, tapi harus melayani. Ya. Saya berusaha dalam kejadian kita sedang belajar di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Saya sedang belajar dan keluarga saya dan istri dan anak saya untuk melayani juga, bukan hanya hari Minggu. Ternyata program ini saya buat untuk memberikan penguatan kepada jemaat. Mimbar Rohani Kristen ini yang bisa saya buat untuk memberikan penguatan kepada jemaat. Dan saya memberikan dari apa yang saya bisa, yang dapat saya berbuat. Hidup saya berikan. Terkadang Bapak Ibu jujur saya harus katakan, saya itu kalau melayani Tuhan, ya, dalam keadaan-keadaan yang mungkin ya harus ya mengalahkan kedagingan saya, mengalahkan emosi saya, mengalahkan nafsu saya untuk mengikuti kemauan Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak mungkin para hamba Tuhan juga mengalami seperti itu. Tapi itulah ibadah. Ibadahmu yang sejati adalah ketika engkau bisa memberikan yang terbaik. Saya tutup dengan Roma 12. Mari kita buka dalam Roma 12. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terakhir dari Roma pasal yang ke-12. Ya. Ayat yang pertama dan yang kedua. Hai hamba-hamba Tuhan. Hai jemaat-jemaat Tuhan. Beribadalah seperti yang Alkitab ajarkan. Beribadalah seperti yang firman Tuhan ajarkan. Ayo mari kita sama-sama. Kita baca firman Tuhan. Dan kita sama-sama mau belajar. Amin. Amin. Dan Roma pasal yang ke-12. Persembahan yang benar. Ibadah yang sejati. Persembahan yang benar menyatakan ibadah yang sejati. Karena itu, ayat 1 dan 2 ya dari Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah.
yang kita persembahkan kepada Allah. Kita melalui akal budi kita, melalui perubahan cara berpikir kita tentang hidup ini, tentang kita mencari nafkah, tentang kita mencari uang, itu juga ibadah. Tentang kita memberi, nah, itu juga ibadah. Tentang kita melayani, itu juga adalah ibadah. Dari cara berpikir kita tentang mengelola keluarga kita, tentang membesarkan anak-anak kita, tentang menjaga hati dalam segala motivasi, ya, itu juga adalah ibadah. Cara berpikir yang berubah, yang dapat memberikan, ya, gambaran ibadahmu dan ibadah terlihat nyata dalam kehidupan kita. Baik, demikianlah Bapak Ibu dalam mimbar rohani Kristen pagi hari ini, yang biasa kita dengar di pagi hari seminggu sekali, dan hari ini kita dengar di hari Sabtu. Biarlah dalam ibadah kita, kala kita belajar dari firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan, kita boleh sama-sama mengerti dan lebih memahami makna ibadah yang firman Tuhan ajarkan. Dan biarlah pada pagi hari ini pembaharuan hidup kita yang dapat kita lakukan dalam segala aspek kehidupan kita, itu menjadi langkah awal, starting life, atau new life kita, hidup baru kita, ya, untuk ibadah, untuk gambaran ibadah dan ibadahku yang boleh terlihat di dalam setiap waktu. Amin, itu firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau nyatakan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ibadah kami boleh semakin disempurnakan Tuhan. Bahkan ketika kami boleh mendapatkan kesimpulan lewat kebenaran firman Tuhan, dari berubahnya pola pikir kami untuk dapat memberikan yang terbaik dan meninggalkan yang tidak baik, itu menjadi ibadah kami yang kami mulai dalam kehidupan kami dengan Tuhan dalam hari-hari kami. Ajari kami untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.